Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kakak berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap penuh sukacita ya. Walaupun kegiatan kita masih banyak di rumah aja, kakak berharap itu semua tidak mengurangi sukacita kita untuk melaksanakan kegiatan ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ajak kita untuk mengucapkan yel remaja ya. Diucapkan dengan penuh sukacita ya, dan semangat tentunya. Remaja Bisa. Sekali lagi ya, remaja Bisa. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing di rumah, sehingga kami dapat berkumpul di rumah ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari mulai, pertengahan hingga akhirnya. Kau jauhkan dari setan iblis yang mengganggu kami Tuhan, sehingga kami dapat konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Dan segala firman yang sampai pada kami hari ini Tuhan dapat menjadi teladan di kehidupan hari-hari kami yang akan datang. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian, Manis Kau Dengar. Selamaku
Adik-adik sekalian, mari kita mengarahkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Diundang untuk berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Pertolongan kita hanya di dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang diberi kesempatan kepada adik-adik untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu di sini Tuhan akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Biarkan persembahan ini Tuhan menjadi pelebaran kerajaan-Mu, dan kami anak-anak-Mu Tuhan Kau berkati yang telah memberikan persembahan ini. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan terbaik kami. Amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian, Besar Anugerah-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Engkaulah Kekuatanku. Tempat berlindung
Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa buat anugerah Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami kembali bersama-sama beribadah, walaupun secara online kami laksanakan Bapa, tetapi itu bukan suatu halangan bagi kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji Engkau, terlebih-lebih di dalam menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah bagi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah, membimbing, memimpin kami dalam menerima sabda-Mu ya Tuhan. Bukakan pikiran hati kami Bapa, bahkan setiap anak-anak-Mu Bapa yang ada di rumah masing-masing saat ini. Engkau Allah yang berkarya bagi mereka. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Amin. Adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan yang terkutip dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Ya. Tentu adik-adik tidak asing lagi bagi kita tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya, seringkali kita pada saat sekolah minggu dulu, firman Tuhan ini menjadi ayat favorit bagi kita. Bahkan kalau Natal ya yang kita laksanakan, pasti firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sering kita dengarkan. Jadi mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini sekali lagi dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca secara bersama-sama. 3, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saya sapa kita, salam. Salam remaja. Ya. Pada saat ini kita sudah masuk pada bulan Desember, yang pada hari ini sudah masuk dalam Advent kedua. Ya. Dalam hal kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dalam firman Tuhan ini yang telah kita baca barusan di ayat yang 16, ya mungkin kita bertanya, ada apa sih dunia ini harus mendapatkan belas kasihan Allah yang luar biasa? Ya. Siapakah di dunia ini yang harus dikasihi? Ya. Apakah dunia ini atau bumi ini? Ataukah tumbuh-tumbuhan? Ataukah hewan?
atau ciptaan lain. Tentu adik-adik semua, siapa yang dikasihi Tuhan? Ya. Kenapa sangat luar besar kasihnya yang ia nyatakan dalam firman Tuhan ini tadi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Perlu kita tahu pada mulanya kita sebagai manusia merupakan ciptaan Allah yang segambar dengan Allah itu sendiri. Nafas hidup Allah ada di dalam kita. Ya. Kita adalah merupakan ciptaan yang luar biasa dari ciptaan-ciptaan yang lain. Adik-adik semua, manusia pada mulanya diberi suatu tugas dan kepercayaan untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Ya. Ingat, untuk berkuasa atas ciptaan lain. Bisa kita lihat nanti di Kejadian ya, pasal 1 dan pasal 2 itu sangat jelas itu dinyatakan tentang tugas manusia, ya, yaitu berkuasa untuk ciptaan-ciptaan yang lain. Itulah kelebihan kita sebagai manusia. Ya. Apalagi kelebihan kita sebagai manusia, selain daripada segambar dengan Allah, dia juga memberikan suatu kehendak bebas kepada manusia itu dalam menentukan suatu sikap ya, di dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan terhadap apa yang ia mau. Bahkan ada kelebihan lagi ya, sebagai ciptaan manusia Allah yang luar biasa ya, manusia bisa berhadapan muka dengan Allah, bisa berbicara dengan Allah, ya, itu luar biasa. Ya. Ada lagi adik-adik semua, ya, Tuhan juga memberi suatu aturan, ya, atau suatu perintah, atau suatu hukum yang harus ditaati oleh manusia itu pada mulanya. Apa hukum atau apa perintah Tuhan ya, yang kita lihat ketika manusia ada di dalam Taman Eden ya. Ya. Apa yang kita lihat di situ ya. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Apa dikatakan? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu adalah suatu hukum, itu adalah suatu perintah Tuhan kepada manusia yang ada di dalam Taman Eden, supaya mereka tidak memakan buah yang tentang yang baik dan yang jahat itu. Tuhan mempersilahkan mereka memakan buah yang lain. Ya. Tuhan mempersilahkan mereka menikmati buah-buah yang lain. Tetapi kata Tuhan, janganlah engkau memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab seketika engkau memakannya pasti engkau mati. Adik-adik semua, apakah manusia saat itu, Adam dan Hawa saat itu taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan? Karena Tuhan tadi memberikan mereka
yaitu kehendak bebas. Ya, Tuhan memberikan kepada mereka kehendak bebas. Tetapi nyatanya adik-adik semua, ya, mereka melanggar firman Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Dan apa akibatnya? Ya, apa akibatnya? Mereka diusir dari taman itu. Mereka diusir dari taman Eden itu. Ya. Kenapa? Di dalam 1 Yohanes 3 pasal 4 dikatakan, ya, melanggar hukum Allah itu adalah dosa. Ya. Melanggar hukum adalah Allah itu adalah dosa. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Itu yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Tentu adik-adik semua harus kita tahu bagaimana kita juga selama ini tentang perintah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan. Ya. Apakah kita sudah melanggar atau tidak? Tentu kalau kita menyadari, luar biasa adik-adik, kita melanggar, ya, kita melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan. Ya. Dan apa dikatakan lagi di dalam Roma 6 ayat 23? Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, kematian. Ketika manusia itu diusir dari Taman Eden, maka apa yang terjadi? Terputusnya hubungan Allah dengan manusia. Itu dikatakan adalah kematian rohani. Ya. Kematian rohani. Adik-adik semua, tentu kita tahu bagaimana Allah, bahwasanya hatinya itu adalah untuk kita ciptaannya. Ya. Dia tidak mau ciptaannya ini binasa. Dia tidak mau ciptaan yang segambar dengan ini menjadi tempatnya adalah di tempat kegelapan. Allah mau memulihkan. Allah mau membangun hubungan dengan manusia. Walaupun manusia itu pada saat itu membangun hubungan dengan Allah, tetapi tidak bisa. Karena apa? Karena kedegilan hati manusia selalu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan ini yang menyebabkan hubungan antara Allah dengan manusia itu ada pemisah, yaitu dosa. Dosa, apa yang dikatakan tadi, adalah pelanggaran perintah atau hukum Allah. Tetapi dalam sifat dan hakikat Allah, bahwasanya Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dikatakan tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memilih umatnya melalui Abraham. Israel menjadi umat kepunyaannya. Israel menjadi umat pilihannya. Melalui Israel,
tampillah nabi-nabi yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan tentang nubuatan-nubuatan, yang menyampaikan tentang bagaimana memulihkan hubungan dengan Allah. Tetapi kedegilan hati, kekerasan hati manusia itu, karena sifatnya dari semula selalu memberontak kepada Allah, tidak taat kepada perintah Allah. Tuhan mengirim atau Tuhan mengutus nabi-nabinya menyampaikan kebenaran. Ya, tetapi apa yang dialami oleh nabi-nabi, mereka dibunuh. Ya, mereka dikejar-kejar. Ya. Tetapi Allah tidak menyerah. Ya. Karena ada suatu berita sukacita melalui umatnya, yaitu umat Israel, melalui keturunan Daud, lahirlah seorang penyelamat umat manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan kita sambut pada minggu-minggu depan ini. Ya, kita sambut kelahirannya, kita merayakan kelahirannya 2020 tahun yang lalu. Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, di mana walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita umat manusia, untuk membangun hubungan kita dengan Allah yang sudah terputus. Dan oleh kebangkitannya kita dilahirkan kembali. Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus, adik-adik semua, 1 Petrus pasal 1 ayat 3, dikatakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitannya adalah mempunyai lambang kita lahir kembali. Ya. Kita dilahirkan kembali melalui kebangkitannya. Ya. Dia sudah lahir 2020 tahun yang lalu, datang ke dunia ini. Tujuan Allah adalah apa dikatakan di ayatnya yang ke-17 tadi, ya. Maksudnya Yohanes 3 ayat ke-17, ya. Ia mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia lahir 2020 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ya. Jadi kalau begitu, bagaimana dengan kita yang ada saat ini? Itu sudah 2020 tahun yang lalu itu. Bagaimana kita saat ini merespon tentang kelahirannya di dunia ini? Ya. Apa respon kita? Dalam tema kita dikatakan Tuhan akan datang. Ya.
Tuhan akan datang. Bagaimana kita merespon kedatangannya, walaupun sudah 2020 tahun yang lalu. Ya. Apa dikatakan kembali kita di Yohanes tadi ya, ayat 3 ayat pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik semua, respon kita adalah kita harus percaya kepada anaknya itu. Kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Ya. Apa dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12? Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan di situ. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita harus mempercayai Allah, kita harus menerima Allah di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, supaya kita tidak binasa. Supaya kita tidak binasa, adik-adik semua. Apalagi respon kita. Kita menjadikan Yesus Kristus Raja di dalam kehidupan kita. Ya. Kita menjadikan Yesus Kristus adalah Raja dalam kehidupan kita, yang memimpin kita, ya, yang memimpin kita hari lepas hari. Itu respon yang harus kita lakukan. Ya. 2020 tahun yang lalu Dia datang. Apa dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 20? Kita baca bersama-sama Wahyu 3 ayat 20. 3, 2, ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dia sudah lahir, Dia sudah hadir, bahkan sudah naik ke surga 2020 tahun yang lalu. Respon kita sekarang, Dia ada di pintu, di depan pintu hati kita saat ini. Ya. Dia mengetok. Dia mengetok pintu hatimu. Tok, tok, tok. Ya. Tok, tok, tok. Aku mau masuk. Bagaimana respon kita? Ya. Bagaimana respon kita adik-adik semua? Apakah kita membukakan pintu itu atau tidak? Ya. Ya. Kita persilakan Yesus yang sedang mengetok itu masuk di dalam hati kita. Ya. Itulah yang kita respon. Kita membukakanlah hati kita ini, supaya Yesus Kristus yang lahir 2020 tahun yang lalu bisa menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Ya. Maka apa yang kita dapatkan, ya, kita bisa bersama-sama dengan Dia. Ya. Kita bersama-sama dengan Dia. Ya. Kita bersama-sama makan dengan Dia. Jadi itu yang harus kita responi
sebagai orang-orang atau adik-adik semua yang saat ini ada di rumah masing-masing, bukakan hatimu. Biarkanlah Yesus masuk di dalam hati adik-adik semua. Terimalah dia sebagai juru selamat hidup adik-adik semua. Maka apa dikatakan di sini, ketika kita menerima dia sebagai juru selamat, kita mendapat keselamatan yang daripada Allah sendiri. Bagaimana orang yang tidak percaya kepadanya? Bagaimana orang yang tidak menerima sebagai juru selamatnya? Mati dalam kebinasaan. Kan sudah kita baca tadi. Ya. Apa dikatakan tadi? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti yang tidak percaya akan binasa. Ya. Akan binasa. Jadi adik-adik semua harus merespon itu. Ya. Harus percaya kepada Yesus Kristus agar kita tidak binasa. Dan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 20, Yohanes pasal 8 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau kita tidak percaya dengan Allah yang mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita, apa dikatakan? Kita mati dari dalam dosa kita dan kebinasaan itu ada di dalam kita. Ya. Kita dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itu orang-orang yang tidak menerima, yang tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi adik-adik semua, ini saatnya, ini waktunya. Ya, ini waktunya Tuhan sedang mengetuk pintu hati adik-adik semua. Ya, bukalah biarlah Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudusnya mengambil alih, menyucikan adik-adik semua agar adik-adik bisa menjadi hidup yang baru, menjadi baru. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan akan memperbaharui kita melalui Roh Kudusnya. Adik-adik semua, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, berapa minggu lagi kita akan merayakan kelahirannya. Tetapi saat ini Tuhan mau supaya adik-adik semua, adik-adik remaja membukakan hati, ya, untuk menerima dia sebagai juru selamat. Tidak ada yang tidak ada orang, ya, di bumi ini, ya, yang bisa membangun hubungan kita kembali kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi hanya melalui Yesus Kristus. Ya. Apa dikatakan di dalam Yohanes 6? Ya. Yohanes Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Itu kata Yesus. Kan ada lagu kita, aku jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus adalah jalan, kebenaran. Ya. Yesus adalah
jalan kehidupan. Jadi biarlah firman Tuhan ini semakin meyakinkan kita bahwa bahwasanya Dia adalah juru selamat kita yang hidup, yang memulihkan kita, yang menyucikan kita, yang membangun hubungan kita kembali dengan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena Allah adalah kasih. Ya. Jadi itu respon kita. Ya. Kita harus menerimanya. Kita membukakan hati kita, ya, untuk menjadikan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Adik-adik semua, sebagai ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 17, dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mari kita berdoa. Terima kasihlah ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami, atas kebenaran firman-Mu pada hari ini, sehingga kami Bapa boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Bapa. Ya Tuhan, materikanlah firman-Mu ini dalam hati kami. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami mengamini firman-Mu ini Tuhan, dan kami percaya akan Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Allah yang berkarya bagi setiap anak-anak kami Tuhan, adik-adik kami saat ini yang ada di rumah, untuk mengerti dan memahami kebenaran firman. Terpujilah Tuhan yang perkasa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin. Di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda supaya kami Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengaku iman percaya kita. Dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang marilah kita dengarkan Warta Remaja.
Sisa kita semua shalom. Shalom. Remaja? Bisa. Remaja? Bisa. Baik. Kami mengajak kita semua, terkhusus adik-adik kami remaja BNKP Batam Center dimanapun Anda berada, untuk menyimak sejenak warta remaja. Untuk petugas pelayan ibadah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sebagai pencerita adalah Kak Farida Hanum, worship leadernya Kak Ririn Menderva, singer Virgin Huta Barat, Tasya Loli, dan Linda Waruwu, dan sebagai pewarta Bang Valid Zaluhu. Selanjutnya himbauan dan pemberitahuan kepada adik-adik kami remaja yang hendak memberikan persembahannya dapat menyalurkannya kepada pengurus kompol remaja maupun kepada sekretariat jemaat BNKP Batam Center. Demikianlah warta remaja hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita naikkan satu pujian Kasih Bapa. Adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kasih setianya tak berkesudahan. Kami sungguh bersyukur Bapa pada hari Minggu ini Tuhan, boleh kami mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir saat ini Tuhan. Walaupun dalam saat ini kami beribadah secara virtual, ya Tuhan Yesus, saat ini kami menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang saat ini yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah virtual saat ini Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati anak-anak ini Bapa, di dalam studi yang mereka lakukan saat ini Tuhan Yesus.
Engkau Allah yang memberikan hikmat, pengertian bagi mereka, kepintaran Bapa, Engkau limpahkan bagi mereka. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Sehingga Bapa, anak-anak ini menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dalam masa muda mereka, menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati keluarga mereka, orang tua mereka Bapa. Engkau Allah yang sungguh Bapa melimpahkan rahmat dan berkat Tuhan bagi orang tua mereka, baik dalam kebutuhan sehari-hari mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tolong kesehatan mereka, bahkan pergumulan mereka hari lepas hari Bapa. Engkau Allah yang turut berkarya Bapa. Kami berdoa juga Bapa untuk para anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, mulai dari worship leader, singer, MMP, dan juga Bapak tim yang telah membantu terselenggaranya ibadah virtual pada saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka. Engkau Allah yang memakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk pengurus komisi remaja. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kesatuan hati, kekompakan, dan menjalankan tugas pelayan Tuhan percayakan bagi mereka Bapa, sehingga Bapa pengurus tetap satu hati dalam pelayanan untuk Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk saat ini Bapa, di mana kondisi kami masih belum kami beribadah di rumah-Mu Tuhan, di gereja kami, oleh karena pandemi yang terjadi saat ini Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus agar pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi di seluruh dunia dihalau oleh Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa. Segala bentuk virus-virus Bapa di dalam nama Yesus Kristus dihancurkan, dan biarlah virus itu Bapa tidak ada lagi di bumi dan bahkan di negeri kami Indonesia, dan terlebih di kota Batam ini Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk saudara kami yang mengalami dan juga yang sedang sakit oleh karena pandemi ini Bapa. Kiranya Engkau Allah yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin di gereja kami, mulai dari sinode, di resort, dan juga jemaat di Batam ini Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kesatuan, kekompakan, dan kesehatian Bapa di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam apapun tugas pelayan Tuhan percayakan bagi mereka. Saat ini juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, lembaga-lembaga tinggi negara dari pusat sampai ke daerah pedesaan. Kiranya Engkau Allah yang memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan, agar bangsa kami ini benar bangsa-bangsa yang takut dan memuliakan Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan kami, jadikanlah mereka sebagai Yusuf-Yusuf masa kini, sebagai Daniel-Daniel masa kini Bapa, untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi bangsa dan negeri kami. Kami berdoa juga Bapa untuk saat ini yang mengalami duka Bapa oleh karena serangan-serangan teroris yang ada di daerah timur Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami berdoa Engkau Allah yang sungguh menghibur, menguatkan mereka Bapa, dan Engkau Allah yang sungguh memampukan mereka untuk menghadapi situasi ini. Kami berdoa Bapa untuk orang-orang yang melakukan hal
atau membunuh orang-orang yang tidak berdosa di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau Allah yang berkarya menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka mencari Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Bapa untuk minggu depan ini Bapa akan dilaksanakan pesta demokrasi di dalam pemilihan pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, baik itu di gubernur maupun pemerintah kota, wali kota dan juga bupati yang ada di seluruh pelosok tanah air kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang menolong agar ada kedamaian, kenyamanan dan keamanan yang baik Bapa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya mengetuk hati setiap masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk memimpin baik di daerah provinsi, kabupaten dan kota ya Bapa. Terkhusus di kami di Kepri ini Tuhan, di dalam pemilihan pemimpin kami dan juga di Batam ini Tuhan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang menolong, dan Engkau Allah yang menjauhkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dan doa ini hanya kami landaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.